Di dalam mengambil keputusan hukum pun, Nabi memberikan contoh kepada umatnya. Apabila terjadi sesuatu masalah hukum, tidak lagi memandang siapa yang berbuat kesalahan. Pernah sekali waktu, seorang sahabat kehilangan perhiasan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata diketahui yang mencuri perhiasan itu adalah kemenakan seorang jenderal Khalid bin Walid, panglima perang yang banyak jasanya kepada Islam, yang bernama Fatimah Al-Mahzumi. Setelah mengetahui yang mencuri perhiasan itu adalah kemenakan Khalid bin Walid, maka para sahabat merasa canggung. Bagaimana bisa menegakkan hukum yang sebenarnya, karena yang melakukan pencurian adalah kemenakan jenderal kita yang banyak jasanya dalam perjuangan Islam. Akhirnya mereka sepakat untuk memetieskan perkara ini agar tidak diangkat ke permukaan, karena yang mencuri adalah anak seorang pembesar. Ternyata desas-desus kabar ini sampai kepada telinga Rasulullah. Nabi mendengar perlakuan para sahabat yang tidak mengambil tindakan hukum, karena tahu yang melakukan pencurian adalah seorang keluarga dari Khalid bin Walid. Maka Nabi berangkat ke tengah lapang dengan muka yang memerah, seakan-akan marah kepada sahabatnya. Lalu Nabi berpidato, "Wahai sahabat-sahabatku, innama akhlaqallahu alladhina min qablikum idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka mud'aif aqamu alaihi al-had." Ketahuilah kalian bahwa telah diberikan bencana kepada umat-umat sebelum kalian. Penyebabnya adalah ketika mereka melihat orang kaya melakukan pencurian, orang terhormat melakukan kecurangan, maka dibiarkan saja. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang susah, miskin, mencuri hanya kebutuhan perut, ditegakkan hukum yang seberat-beratnya. Wallahi lau anna Fatimata binti Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri kandungku melakukan pencurian, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Begitulah ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan hukum, tidak pandang bulu siapa yang melakukan kesalahan, termasuk anaknya sendiri. Kalau melakukan kesalahan, maka Nabi akan mengambil tindakan hukum. Dan ternyata ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh bagi para sahabatnya. Sampai turun temurun berganti khalifah, maka perlakuan Nabi melakukan ketegasan dalam masalah hukum itu menular kepada para sahabat yang menjadi khalifah di kemudian hari. Pernah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedatangan seorang Yahudi yang mengadukan halnya. Tanahnya dirampas oleh Gubernur Amr bin As di tanah Mesir itu untuk dibangun sebuah masjid, tempat ibadah umat Islam. Sang Yahudi tidak menerima keputusan Gubernur Amr bin As, lalu mengadu kepada Umar bin Khattab di Madinah. Sesampainya di Madinah, bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab, sang Yahudi mengadukan halnya, bahwa tanahnya dirampas oleh Amr bin As hanya untuk dibangun sebuah masjid, katanya. Lalu Umar bin Khattab tidak banyak cakap, disuruhnya sang Yahudi itu mengambil sepotong tulang yang ada di tong sampah. Sang Yahudi kembali menghadap Umar dengan membawa sepotong tulang. Lalu sepotong tulang itu diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab, lalu diberikan garis lurus dari atas ke bawah, lalu ada coretan menyimpang di tengah. Diberikanlah tulang itu kepada Yahudi. Sang Yahudi heran, "Ya Umar, ya Khalifah, aku mengadukan nasib tanahku, kenapa engkau berikan aku sepotong tulang?" Kata Umar bin Khattab, "Sudahlah, kau kembalilah ke tempatmu dan sampaikan salam kepada Gubernur Amr bin As
berikan sepotong tulang ini untuk dia. Dengan terheran-heran sang Yahudi kembali ke tempatnya. Lalu sesampainya di hadapan Amr bin As, dia serahkan sepotong tulang itu kepada gubernur Amr bin As. Sang gubernur tidak banyak reaksi apa ketika melihat sepotong tulang. Menetes air mata, dia menyesali perbuatannya. Sang Yahudi pun merasa heran, wahai Tuan Gubernur, kenapa engkau setelah menerima sepotong tulang dari khalifahmu, engkau malah menundukkan matamu, mengeluarkan air mata? Nampak kau menyesali perbuatannya. Gubernur Amr bin As berkata, wahai Yahudi, sepotong tulang ini adalah nasihat dari khalifah kami. Beliau menyampaikan nasihat kepada kami. Wahai Amr bin As, setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun kau berkuasa, pada akhirnya engkau akan menjadi sepotong tulang yang tidak berarti. Dan Umar memberikan nasihat, apabila aku tidak mampu melakukan kebenaran, memerintah dalam keadaan kezaliman, maka pedang Umarlah yang akan menebas batang leherku. Itulah makna coretan lurus ke bawah dan ada silang menyamping itu. Sang Yahudi merasa terharu. Begitu simbol isyarat dari seorang khalifah, tidak banyak cakap mengatur anak buahnya, tetapi dengan diberikan sepotong tulang itu sudah menggugah perasaan gubernurnya. Lalu Amr bin As berkata kepada prajuritnya, kepada pembantunya, tunda pembangunan masjid, bangun kembali rumah orang Yahudi ini. Sang Yahudi merasa heran dan terharu. Lalu dia berikrar di hadapan gubernur Amr bin As, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan menyerahkan seluruh tanahnya untuk dibangun masjid di bawah komando gubernur Amr bin As. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menular kepada khalifah untuk melanjutkan ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan aturan tidak pandang siapapun yang bersalah dan apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin kalau melakukan kezaliman kepada masyarakatnya, lalu tindakan tegas akan dilakukan oleh umat Islam ketika itu. Terus menerus apa yang dilakukan oleh Pak Umar bin Khattab, karena belajar dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dipelihara betul bagaimana Islam menjadi sebuah agama amal yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Maka ketika di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia sedang menulis di dalam kamarnya, tiba-tiba terketuk pintu dari luar. Umar bin Abdul Aziz bertanya, siapa di luar? Anakmu, Abah. Untuk apa kau datang? Mau ketemu Abah. Urusan apa? Urusan masyarakat, urusan negara, atau urusan pribadi? Urusan pribadi, wahai ayah. Ketika mendengar pernyataan anaknya untuk bicara kepada ayahnya di kamar urusan pribadi, maka sang ayah terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di kamarnya, sehingga ketika anaknya masuk ke dalam kamar, suasana gelap gulita. Lalu bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai ayah, tadi kelihatan kau menulis dalam keadaan terangnya lampu dalam kamar ini, tapi ketika aku ingin bercerita tentang pribadiku dalam kamar ini, kenapa engkau matikan lampu di dalam kamar ini? Lalu sang ayah berkata, anakku, ketahuilah bahwa minyak lampu yang menyala di kamar ini dibiayai oleh negara. Karena urusan engkau kepada ayah adalah urusan pribadi, maka kita tidak layak menggunakan lampu yang dibiayai oleh negara ini. Kita bicara dalam keadaan gelap gulita. Sang anak terharu lalu mengatakan, terima kasih punya ayah dan khalifah yang begitu tegas membedakan mana milik pribadi, malam ini ke negara.